Bisnis pertama saya. Ya, kalau ingat kata itu, saya tersenyum lebar sambil mengingat bahwa semua berawal dari sana. Usia saya masih 20 tahunan pada saat itu. Dan seperti halnya sama dengan pemuda yang lain. Berpikir pendek daripada usia saya waktu itu. Rental komputer saya berisi 1 unit komputer dan 1 printer Epson dot Matrix yang suaranya kurang lebih seperti ini. Brrrt, brrrt, brrrt. Berisik banget kalau baru mau ngeprint. Saya berempat bersama teman-teman saya yang namanya Randy itu jago banget servis komputer. Saya bisa bahasa Inggris, jadi terima juga jasa terjemahan. Erwin dan Hendra sering bawa konsumen ke rentalan untuk mengobrol, mengupgrade, servis, tukar tambah, jual dan beli komputer maupun spare part-nya. Kami semua belajar install, servis, merakit komputer, sampai belajar pasang jaringan dengan kabel LAN. Motivasinya sih simple, nggak tapi muluk-muluk. Cari duit sebanyak mungkin supaya komputernya tambah banyak dan bisa main game Counter Strike bareng-bareng. Cara manajemen kita ala remaja saat itu yang sangat santai dan yang penting adalah enjoy. Semua hasil baik sewa komputer, ketik, print, servis, terjemahan, tukar tambah, jual beli dan lain-lain, kami memasukkan ke dalam kaleng wafer coklat. Ya, Anda mungkin tentu membayangkan kaleng wafer coklat itu seperti apa. Ya, tanpa terkecuali semuanya itu masuk ke dalam kaleng tersebut. Kalau salah satu dari kami lapar, ya tinggal ambil uang saja di kaleng untuk membeli makanan. Kadang juga sesekali membeli rokok, membeli bubur ayam dan es kopi. Ya kami saling paham dan gak pernah sekalipun berantem atau bertikai soal masalah uang. Semua dicatat. Siapa yang ambil untuk keperluan, dia mencatat sendiri dengan sendirinya. Kami semua fair, tidak satu pun mencurangi. Kami tulis semua jadwal kuliah dan jadwal jaga. Asik memang, berhari-hari hidup di rental yang jadi semacam base camp. Basecamp kami itu melatih kami belajar banyak hal. Bahkan kami belajar Linux atau Linux, Linux, mengenal supplier komputer, mengenal market di Salatiga, kota kecil kami tempat bertumbuh. Dan semua produk jasa yang kami sediakan seperti tukar tambah, jual beli komputer, dan melayani layanan penerjemahan dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Unggulan yang membuat rental kami dari 1 komputer bertumbuh 6 komputer dalam setahun. Memang kami gak pernah ambil untungnya. Kami hanya numpang hidup, makan, ngerokok, dan beli kopi setiap hari.
Sisa dari operasional kami masukkan lagi ke kaleng coklat keramat tersebut. Ya, rentalan kami disekat oleh triplek. Bagian depan untuk tempat komputer, bagian belakang isinya tikar dan bantal kumel untuk sekedar tidur. Posisi kaleng tersebut selalu di sebelah kiri bantal. Menarik sekali belajar market komputer second maupun baru. Dan tiap hari ada aja orang yang beli komputer maupun servis, ganti hard disk, CD-ROM, upgrade memori, dan lain-lain. Semakin lama, saya sendiri semakin paham. Di luar itu, saya juga masih sering terima servis komputer. Ya, kalau saya kerjakan di luar, uang masuk kantong saya sendiri. Kalau nggak sanggup, baru bawa ke base camp. Nunggu Randy pulang kuliah, nanti dia garap. Kalau nggak sanggup, masih ada satu orang andalan kami, suhu dari segala suhu, yaitu Pak Dadit, seorang guru STM yang super cerdas. Pak Dadit terima jual beli dan servis komputer. Saya sering main ke rumahnya dan beliau berani tes tegangan sampai solder motherboard. Tukang servis itu nggak sampai nyolder pada umumnya ya. Biasanya cuma copot dan ganti. Saya dan Randy kalau sudah nyerah bawa barang servisan itu ke tempatnya Pak Dadit. Dan secara ajaib 2-3 hari komputer atau barang servisan kami yang mati itu bisa nyala kembali. Entah pakai cara apa, kadang dia tunjukin mana bagian yang disolder dan kenapa juga disolder itu adalah hal yang saya nggak paham. Cuman satu yang saya paham, jasa beliau tarifnya itu murah. Kadang cuma minta 30.000, kadang 40.000, kadang juga 70.000. Tahu sendiri kalau komputer mati, hidup lagi diminta 150.000 aja, konsumen masih bilang murah. Seiring waktu, saya banyak mendengar informasi kalau di Jakarta banyak barang second dengan harga murah. Komputer baru datang lebih cepat dari Jakarta. Maka barang lama cepat sekali kadaluarsa. Bisa-bisa dianggap barang kuno dan dijual sangat-sangat murah. Di kota kecil kami banyak mahasiswa yang sering cari komputer lama, asal bisa dan masih mampu dibuat untuk mengetik. Dan para mahasiswa maupun mahasiswi itu mencari komputer yang bisa disimpan di disket. Pada waktu itu belum ada yang namanya flash disk. Maka kalaupun itu laku dan ada dicari, barang itu pun dijual. Pada masa itu, Pentium yang terbaru adalah Pentium 3, komputer paling hebat di masa itu. Tapi saya percaya masih banyak yang cari Intel 486 untuk diisi Windows 3.11 yang versi jadulnya ya. Yang penting bisa untuk mengetik. Intel 486 adalah barang kuno di Jakarta, yang satu unit komputer dijual Rp75.000. Tapi di kota saya, kota kecil kami bertumbuh berempat, bisa dijual Rp350.000. Bermodal uang dari hasil servis di luar base camp, sekitar kurang lebih 2 jutaan, saya pesen travel ke Jakarta. Saat itu saya masih ingat, tiketnya harga Rp75.000.
Jadi untuk perjalanan PP saya siapkan uang sebesar kurang lebih 200 ribuan. Kebetulan saudara saya masih banyak ada di Jakarta. Ada tempat untuk makan, tidur, dan mandi. Berangkatlah saya ke Jakarta untuk pertama kalinya. Ya, sendirian. Biasanya waktu kecil kami sekeluarga ke Jakarta bareng-bareng. Kendaraan travel itu menjemput saya di base camp jam 4 sore. Masuk tol Cikampek jam 4 pagi. Masih teringat suasana subuh di kota Bekasi. Beda banget dengan di kota kecil saya. Menurut saya subuhnya itu hangat, tapi saya suka. Orang desa atau orang kampung yang ke Jakarta lihat gedung-gedung tinggi, kepalanya itu geleng-geleng kepala. Sampai saya nggak sadar, orang di sebelah saya dan orang yang melihat saya itu senyum-senyum sendiri. Sampai di Tebet, daerah Jakarta itu agak siangan. Saya merebahkan diri di lantai 2 rumah Bude bersama beberapa kucingnya, karena Bude saya itu pencinta kucing. Sorenya saya ke warnet di bawah jembatan Kasablanka. Ada warnet warna biru yang bertarif 5.000 per jam. Saya beli juga koran di bawah jembatan, yaitu koran yang isinya itu iklan semua. Saya masih ingat namanya itu Pos Kota. Saya cari semua informasi jual komputer second Intel 486 dan saya telepon semua di wartel. Yang menarik, saya itu catat di agenda punya ibu saya yang saya sobek beberapa halaman yang pernah diisi. Ya, buku agenda bertuliskan 1986 itu memang punya ibu saya. Baru diisi 4 halaman terus gak dipakai. Saya temukan barang itu di gudang. Pada hari itu semua energi di tubuh saya itu sangat terasa sangat aktif. Dan pikiran saya gak bisa berhenti. Semangat berkobar, berapi-api, dan seolah gak bisa dihentikan. Saya dapatkan 10 list penjual komputer bekas. Dan sebagian besar ada di Glodok. Apakah Anda tahu daerah Glodok itu daerah mana? Ya, salah satu daerah di Jakarta yang melayani jual beli komputer. Saya cari bajai yang dari Tebet ke arah Glodok. Nyampe di sana, saya kagetnya setengah mati. Kenapa kanan kiri ngomong bahasa Cina gini? Saya pikir mereka nggak bisa bahasa Indonesia, tapi jujur saya seneng banget lihat surganya barang elektronik bekas. Saya lihat kanan kiri itu murah-murah sekali. Bawa uang 1 jutaan, dapat barang sebajai. Saya kemudian pulang ke Tebet mengemas beberapa barang. Satu CPU 486 ada yang harganya 60.000, 75.000 rupiah dan sebagainya. Wah, ini sangat gila. Saya semangat memberi beberapa unit. Saya juga borong semua hard disk dan motherboard plus prosesor second Pentium 1 dengan harga puluhan ribu. Kebayang nih, Pak Dadit kemarin cari barang Pentium 1 itu katanya susah. Di Jakarta saya dapat banyak sekali. 2 hari berselang, saya ikat semua CPU pakai tali rafia dan saya kardusin beberapa motherboard plus prosesor, VGA second dan beberapa RAM. Tangan kanan dan kiri saya terlalu berat angkat itu semua dalam satu waktu.
sampai saya bolak-balik 2 kali dari rumah Bude ke pool travel di bawah jembatan Casablanca. Keringat bercucuran, penuh harapan dan semangat berapi-api. Saya nggak bisa gambarin senangnya pada waktu itu. Energi, semangat, dan seolah tidak bisa dihentikan. Singkat cerita, saya sudah sampai ke kota kecil saya tercinta ini. Saya jual semua barang dagangan tersebut, kurang dari 30 hari sudah habis. Dengan keuntungan bersih 2 juta rupiah, memang tidak begitu besar kalau Anda bandingkan dengan hasil yang hari ini Anda dapatkan. Tetapi tanpa momen tersebut, bisnis saya tidak seperti hari ini. Pelajaran yang hari itu saya pertahankan sampai hari ini adalah menjadi detektif. Ketika ada market komputer second diburu di kota saya, otak saya itu langsung cari sumbernya. Saya ke Jakarta, ke warnet, beli koran, dan catat semua informasi di mana ada barang yang sedang dicari oleh orang-orang di sekitar lingkungan tempat tinggal saya. Sampai hari ini saya masih memiliki semangat tersebut dan saya masih jadi detektif. Saya terus meriset supply and demand dan saya masih memutar keuntungan.